Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yowan Prasiska dengan NIM 80 2018 0037 akan menjelaskan demo program yang merupakan tugas akhir skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Rekam Medis pada UPTD Puskesmas Durian Luncuk. Langsung saja, sekarang saya sudah berada di halaman login sistem. Di sistem ini, yang bisa login hanya 3 aktor, yaitu ada admin, dokter, dan kepala puskesmas. Di sini kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Kita sudah berhasil login. Di sini adalah tampilan beranda dari aplikasi versi admin. Ini pengguna sistemnya admin. Di sini ada password jika admin ingin mengubah passwordnya. Terus di sini bantuan itu seperti bantuan penggunaan sistem. Terus ini untuk keluar dari akun. Di halaman beranda ini terdapat 3 menu. Ada data utama, rekam medis, dan laporan. Data utama berisi data pasien, data dokter, data obat, dan data admin. Sedangkan rekam medis itu berisi data rawat jalan, rawat inap, dan rekam medis pasien. Dan yang terakhir ada laporan. Laporan ini merupakan laporan semua dari pasien, obat, dokter, admin, rawat jalan, rawat inap, dan laporan rekam medis. Baiklah, kita ke data utama. Yang pertama ada data pasien. Di sini ada forum untuk mencari nama pasien. Jika pasiennya sudah banyak, nanti akan sedikit kesusahan mencarinya ke bawah. Jadi untuk lebih mudah, klik di sini dan cari nama pasiennya. Terus di sini, ini digunakan untuk mencetak kartu pasiennya. Ini untuk mengubah data pasien dan ini untuk menghapus data pasien. Kita ini mengubah data. Bisa diubah atau mungkin alamatnya ataupun tanggal lahirnya yang ingin diubah. Habis itu klik ubah dan dia akan tersimpan. Untuk menambah data pasien, admin bisa menambahkan pasien pada forum ini. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, pekerjaan, golongan darah, dan riwayat penyakit. Di sini admin akan menambahkan nama pasien sesuai dengan yang dokter berikan kepadanya. Maksud saya, admin akan menambahkan nama pasien sesuai dengan data yang diberikan dokter kepadanya. Lalu admin akan menginputkan nama pasien tersebut. Misalnya, sini kita input Della Puspita. Tempat lahirnya nggak saja di Jambi. Tanggal lahirnya jenis kelamin perempuan, kita inputkan saja. Riwayat penyakitnya usah kita isi, terus tambah. Data berhasil ditambah. Nah, ini adalah kartu pasien yang akan dicetak. Kalau mau cetak, tinggal klik cetak. Sekarang kita kembali. Nah, di sini sudah ada data dari pasien bernama Della Puspita, sesuai yang kita inputkan tadi. Kalau untuk menghapus, tinggal hapus, oke. Data berhasil dihapus. Nah, data pasien bernama Despita pun nggak ada, karena sudah dihapus. Terus selanjutnya ada data dokter.
Data dokter pun sama seperti cara menambahkan data pasien. Admin tinggal menginputkan nama dokternya, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, pendidikan, dan juga spesifikasi dari dokter tersebut. Habis itu tinggal tekan tanda tambah, nanti data dokter itu akan berada di sini. Seperti itu singkatnya. Terus yang ketiga ada data obat. Di sini sama seperti data dokter dan data pasien. Admin di sini bisa menambahkan obat dengan menulis nama obatnya, misalnya ibuprofen mg. Harganya misalnya 6.000. Manfaatnya, detailnya itu untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Berupa ini satuannya ini itu bisa kapsul, bisa tablet, ataupun bisa sirup, tergantung dengan nama obat yang diinput. Kalau ibuprofen ini biasanya tablet. Terus stok awal ini berarti stok pertama kali obat ibuprofen ini masuk ke dalam list obat dari puskesmas. Misalnya ada 50 stok. Terus kita tambah. Data berhasil ditambah. Nah, sini akan muncul ibuprofen dengan harga sekian, stok sekian. Nah, di sini seperti biasa, ini untuk menghapus, ini untuk mengubah data, misalnya mungkin mengubah bentuk stoknya, entah itu tablet atau kapsul. Terus kalau yang ini untuk menambah stok. Soalnya, kan kalau pasien udah dikasih obat atau udah membeli obat, otomatis stok obat ibuprofen ini akan berkurang. Nah, tanda tambah ini adalah form untuk admin menambah stok dari obat yang sudah berkurang tersebut. Misalnya, tinggal tambah aja stoknya. Misalnya, nambahnya stok 5. Nah, klik tambah. Berhasil ditambah, oke. Nah, tadi ibuprofen yang awalnya cuma 50 tablet, sekarang udah nambah jadi 55. Itu. Terus yang ketiga, data admin. Di sini data admin juga sama seperti data pasien sama data dokter. Tinggal tambahkan namanya, telepon, email, alamat. Terus di sini pilih bagian. Kenapa di sini cuma 2, admin dan dokter? Karena untuk kepala puskesmas itu cuma 1. Jadi nggak bisa diedit, nggak bisa diubah, dan juga nggak bisa dihapus. Itu untuk data admin. Sekarang kita beralih ke rekam medis. Yang pertama ada data penyakit. Di sini ada data penyakit, sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada forum untuk mencari nama penyakitnya agar lebih mudah. Di sini sudah terinput beberapa penyakit. Terus di bawahnya ini admin bisa menginputkan nama penyakitnya. Misal kita input aja nih diabetes. Tinggal tambah. Berhasil, oke. Nah, di sini sudah terinputkan nama penyakit yang kita tambahkan tadi, yaitu diabetes. Ini untuk menghapus. Oke. Selanjutnya, data rawat jalan. Di data rawat jalan ini, admin juga akan menginputkan nama pasien sesuai yang diberitahu oleh dokter. Jadi, admin tinggal mencari nama pasiennya. Misal kita buat si Yanti. Nah, Yanti akan otomatis berada di sini. Penyakit yang Yanti idapkan
misalnya radang tenggorokan. Terus anamnesis ini adalah keadaan pasien pada saat berkonsultasi kepada dokter. Maksudnya tuh keadaan beberapa hari sebelum dia memutuskan untuk berobat ke dokter. Misalnya si Yanti ini mengeluh sudah beberapa hari sakit tenggorokan. Terus disertai batuk misalnya. Dan juga susah berbicara. Untuk forum pemeriksaan ini, biasanya itu kan pemeriksaan itu ada yang pemeriksaan berkala, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan sekali. Nah, si Yanti ini cuma melakukan pemeriksaan sekali, karena dia merupakan pasien rawat jalan. Terus diagnosis ini adalah merupakan hasil dari pemeriksaan, dan hasilnya dinyatakan bahwa pasien bernama Yanti ini benar terkena radang tenggorokan. Ini adalah tanggal pasien berkonsultasi kepada dokter. Ini forum nama dokter yang menangani pasien si Yanti ini. Terus ini adalah cara pembayaran. Kita pakai saja cara umum. Terus untuk ini tindak lanjut pelayanan ini kita pilih pulang karena pasien itu rawat inap jalan. Tekan tambah, berhasil ditambah, oke. Nah, di sini sudah ada langsung keterangan tabel rawat jalan untuk pasien bernama Yanti. Pada tabel rawat jalan ini ada menu pengaturan. Nah, di sini ada forum untuk menghapus seperti biasa, untuk mengubah data rawat jalan pasien bernama Yanti ini, dan ini adalah forum untuk mengelola resep. Jadi di sini admin menginputkan obat sesuai resep yang diberikan dokter. Nah, admin tinggal menginputkannya. Cari obatnya, itu ibuprofen. Untuk jumlah ini, yaitu jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Misalnya 4. Terus di sini keterangannya itu seperti diminum 3 kali 1 dalam sehari. Nah, setelah itu tinggal ditambah. Data berhasil ditambah. Nah, selesai. Kan terdapat di sini resep obat rawat jalan dari dokter. Sudah ditambah ibuprofen. Dan beserta ada total keterangan. Dan forum ini untuk mencetak hasil resep dari dokter tersebut. Lalu kita pindah ke data rawat inap. Di data rawat inap ini sebenarnya juga sama seperti data rawat jalan. Admin juga akan menginputkan nama pasien sesuai yang dokter berikan. Misalnya kita ambil ini pasien bernama Anita. Yang menanganinya Dr. Setiadi. Penyakitnya ini demam. Maksud dari keterangan di sini adalah kondisi dari pasien bernama Anita ini. Misalnya di sini suhu tubuhnya panas yang tinggi. Terus ini tanggal masuk pasien dirawat, misalnya tanggal 4 kemarin. Cara masuk pasien itu pasien datang sendiri atau mungkin dan lain-lain. Terus cara bayarnya misalnya pakai BPJS. Terus kita klik tambah, data ditambahkan, oke. Nah, di sini akan langsung kelihatan tabel dari rawat inap pasien bernama Anita. Ada di sini tanggal keluarnya belum ada karena pasien baru masuk. Terus
halaman harinya, penyakit, nama dokter. Nah, di sini ada input detail. Nah, di input detail rawat inap ini adalah kondisi dari pasien saat hari pertama dilakukan pengecekan berkala oleh dokter. Seperti anamnesis ini misalnya keadaan pasien bernama Anita ini pada hari pertama badannya menggigil. Terus ditambah mukanya tambah pucat dan kepala pusing. Untuk pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh dokter karena pasien merupakan pasien rawat inap. Untuk diagnosis, dipastikan dari hasil pemeriksaan bahwa pasien bernama Anita ini terkena demam malaria. Nah, ini tanggal hari kedua pasien masuk, terus kita tambah. Berhasil, oke. Itu untuk input detail. Input detail itu bisa dilihat di lihat detail rawat inap ini. Klik tuh. Sudah ada tabel detail dari pasien bernama Anita. Selanjutnya kita berpindah ke rekam medis pasien. Nah, di rekam medis pasien ini adalah hasil keseluruhan data dari pasien-pasien yang ditangani oleh dokter. Misalnya tadi ada si Anita yang merupakan pasien rawat inap. Kita lihat di sini, lihat detail rawat inapnya. Tuh. Ada kan? Untuk melihat lebih detail lagi, cukup klik ini. Nah, lebih detail rawat inap hari kedua. Terus kita lihat lagi pasien yang satunya, pasien bernama Yanti yang melakukan rawat jalan. Klik, tuh ada kan, langsung muncul tabel rawat jalan dari pasien bernama Yanti. Begitu juga dengan pasien-pasien yang lainnya. Selanjutnya ke menu laporan. Di menu laporan ini ada laporan pasien, obat, laporan dokter, admin, rawat jalan, rawat inap, dan laporan rekam medis. Kita kasih contoh. Di sini untuk melihat laporan rekam medis, kita tinggal cari pasiennya. Nama pasien. Oh, misalnya si pasien bernama Yanti. Nah, setelah itu baru cari. Dia akan muncul seperti ini. Tinggal cetak jika ingin mencetak bukti laporan tersebut. Itu. Ini saja untuk pengguna sistem admin. Sekarang kita akan beralih ke aktor selanjutnya, yaitu dokter. Kita input Dr. Antoni Setiadi. Login, berhasil. Di sini tampilan berandanya sama seperti tampilan pada admin, ada password, ada bantuan, dan ada menu keluar. Untuk di dokter ini, dia sama seperti admin, bisa menginput data penyakit, data rawat jalan dari pasiennya atau rawat inap, dan rekam medis pasien. Bedanya, dokter ini tidak bisa menambah obat, menambah penyakit, ataupun menambah anggota admin, itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan hanya menginput data penyakit, mengubah ataupun menghapus. Nih, seperti biasa, tinggal ditambahkan penyakitnya. Terus ada data rawat jalan, sama seperti yang diinputkan oleh admin. Karena terlebih dahulu dokter akan menginput datanya di sini, nanti akan diserahkan kepada admin. Makanya admin bisa menginputkan detail penyakit seperti anamnesis, pemeriksaan, dan
diagnosis, maupun memberikan resep. Begitu juga dengan rawat inap dan rekam medis pasien. Sama, seperti forum admin. Terus yang terakhir, untuk laporan juga bisa sama seperti yang ada pada admin. Ada laporan pasien, obat, laporan dokternya, admin, rawat jalan, rawat inap, dan rekam medis. Laporan ini gunanya untuk mencetak hasil keseluruhan dari pasien, obat, dokter, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, kita akan login kembali untuk aktor yang terakhir, yaitu Kepala Puskesmas, Bapak Syafrianto. Kita inputkan passwordnya, berhasil login. Nah, untuk tampilan beranda semuanya sama seperti aktor sebelumnya. Bedanya di sini, Kepala Puskesmas hanya bisa melihat laporan pasien, obat, dokter, admin, rawat jalan, rawat inap, dan rekam medis. Karena Kepala Puskesmas hanya bisa melihat laporan akhir dari laporan pasien, obat, dokter, admin, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.